Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Singkat saja langsung pada topik pembahasan, bahwa ada 3 hal. Ini saya kasih resep ini. Ada 3 hal. Jika Anda lakukan, maka hidup Anda akan nyaman, tenang, dan bahagia. Dan insya Allah diberikan panjang umur. Apa saja 3 hal ini? Yang pertama, yakni selalu berpikir positif. Ingat-ingat, selalu berpikir positif. Pokoknya mengenai apapun itu yang menabrak diri Anda harus tetap berpikir positif. Lah, berpikir positif ini dapat diimplementasikan menjadi 3 hal. Ingat-ingat, 3 hal ini apa saja? Yang pertama, yakni selalu berhusnudzon, selalu berprasangka baik. Berprasangka baik ini juga dibagi menjadi 2. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berprasangka baik kepada sesama manusia. Dua-duanya penting. Contoh berprasangka baik kepada Allah, yakni kita tidak pernah mencurigai takdir atau kehendak yang digariskan oleh Allah kepada kita dengan negatif. Artinya apa? Kita harus yakin bahwa apa yang ditakdirkan oleh Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah kepada kita, itu adalah yang terbaik, yang tentunya terbaik bagi Allah. Kalau terbaik bagi Allah, maka otomatis bagi kita pun akan terbaik. Makanya Allah Ta'ala itu punya takdir, punya rencana yang pasti udah bagi makhluknya. Tidak mungkin Allah Ta'ala memberikan rencana yang buruk kepada makhluknya. Nah, ini maka pentingnya untuk selalu berhusnudzon pada Allah. Meskipun misalnya pada saat ini Anda diuji oleh Allah Ta'ala berupa macam ujian yang sekiranya menyakitkan secara akal, secara pemikiran kita, secara persepsi kita, maka yakinlah itu sebenarnya terbaik dan terindah bagi Allah untuk kita. Terus yang menjadi pertanyaannya, kenapa kok kita tidak bisa merasakan keindahan dan kebaikan itu? Kok kita malah justru merasakan sakit, tidak nyaman, tidak enak di saat diuji oleh Allah? Jawabannya cuma satu. Karena diri kita atau jiwa kita masih belum paham dengan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah paham dengan kedudukan Allah, tidak mungkin kita protes, tidak mungkin kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru sebaliknya, di saat diuji yang sekiranya seakan-akan itu menyakitkan secara zahir, maka kita akan sadar bahwa itu adalah untuk kasih sayang Allah yang paling indah kepada kita, dan kita justru berterima kasih kepadanya. Ini perlu untuk kita bangun, berpikir positif dengan selalu berhusnudzon pada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, berhusnudzon kepada sesama manusia. Ini juga sebenarnya sulit.
Tapi mau tidak mau, kalau pengen hidup kita bahagia, nyaman, tenang, ya harus kita praktekkan. Ya kita harus terus melatih diri kita untuk selalu berprasangka baik kepada sesama manusia. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa meskipun prasangka baik kita itu salah, kita ini memang didolimi, disakiti, dijahati, tapi kita tetap berprasangka baik pada orang tersebut, maka itu tetap ada nilai plusnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada nilai kemuliaannya. Jadi jangan takut Anda salah berhusnudzon. Maka dari itu penting orang yang memiliki pemikiran positif, yang selalu berpikir positif, itu aura dirinya itu akan terpancar di seluruh lingkungannya, ikut menjadi baik. Maka dari itu penting untuk selalu berpikir positif. Salah satunya dengan berhusnudzon. Yang kedua ini, yakni dengan tafakkur. Tafakkur itu gampangnya adalah memikirkan ciptaan-ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Allah Ta'ala menciptakan gunung, pasti ada hikmahnya, itu dipikirkan. Allah menciptakan kita sebagai manusia dengan ahsani taqwim, sebaik-baik bentuk, itu pasti ada hikmahnya. Memilih manusia menjadi khalifah untuk mengatur bumi, ini ja'ilun fil ardi khalifah, pasti ada hikmahnya. Dan itu dapat ketemu hikmahnya jika kita mau untuk bertafakkur. Bahkan ada beberapa riwayat di hadis itu yang mengatakan bahwa 1 jam duduk untuk bertafakkur atau sebentar duduk tafakkur itu lebih baik daripada sholat sunnah atau ibadah sunnah 1000 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun. Bahkan di Quran pun Allah Ta'ala sering menyinggung kita dengan afala yatafakkarun, afala ta'lamun. Semuanya itu sebenarnya Allah Ta'ala memerintahkan kita secara halus untuk dapat sering-sering tafakkur. Karena dengan tafakkur, pikiran kita ini akan selalu menjadi positif. Tidak mudah melamun, tidak mudah tulul amal. Jadi pikiran-pikiran yang negatif itu akan menjauh. Dengan barokahnya bertafakkur. Kalau dalam ranah filsafat ada satu filosof namanya Descartes. Beliau mengumpamakan bahwa pikiran buruk itu adalah penyakit yang harus dibuang. Cara membuang penyakit itu gampang. Kata Descartes, beliau mengibaratkan seperti buah apel. Apel banyak berada dalam satu keranjang. Di antara apel yang banyak ini ada satu atau beberapa yang busuk dalam keranjang ini. Nah, apel yang busuk itu biasanya menular ke apel-apel yang masih segar. Ya, supaya tidak menular yang segar ini, yang busuk ini, maka yang busuk ini harus dikeluarkan. Nah, pikiran juga seperti itu. Supaya pikiran yang positif ini tidak tertular dengan pikiran yang negatif, maka yang negatif ini harus dikeluarkan. Dalam Islam, cara mengeluarkan pikiran yang negatif itu adalah dengan bertafakkur. Ya, itu poin yang kedua. Yang ketiga, implementasi dari berpikir positif adalah muhasabah. Muhasabah itu gampangnya introspeksi diri. Kalau manusia itu sering melakukan introspeksi diri, berarti
Dia tidak lupa dengan dirinya sendiri. Dia tidak lupa dengan status dirinya sebagai hamba. Nah, orang itu kalau tidak lupa dengan status dirinya sendiri, maka saya yakin dia tidak akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barometernya sederhana. Orang itu kokoh lupa dengan dirinya sendiri, artinya tidak pernah muhasabah, tidak pernah introspeksi. Saya yakin dengan Allah pun pasti lupa. Bahayanya kok kalau orang itu sudah tidak ingat dengan Allah, maka Allah pun tidak ingat dengan dirinya. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah di Quran. Fadkuruni adkurukum. Jika kamu, kata Allah, ingat padaku, niscaya aku juga akan ingat kepadamu. Artinya apa? Jika diri Anda lupa dengan Allah, maka Allah pun akan lupa dengan diri Anda. Kalau sudah Allah lupa dengan diri Anda, maka hidup Anda tidak akan diurusi oleh Allah Ta'ala. Hidup Anda akan berantakan. Tidak enak hidup berantakan. Tidak punya arah tujuan, tidak memiliki prospek, tidak memiliki rencana menuju kebaikan, menuju kemuliaan, karena memang sudah dilupakan oleh Allah. Pikirannya pun ikut menjadi negatif, selalu berburuk sangka pada Allah, berburuk sangka pada orang lain. Akibatnya apa? Akibatnya dirinya sendiri ini lupa, tidak pernah bermuhasabah. Ya, maka penting untuk bermuhasabah agar kita selalu ingat dengan kedudukan kita dan kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan kita. Nah, jadi poin yang pertama yakni berpikir positif. Kalau ingin hidup Anda bahagia, nyaman, tenang, panjang umur, satu, selalu berpikir positif. Dengan cara apa? Bertafakur, berhusnudzon, dan bermuhasabah. Poin yang kedua, kalau hidup Anda pengen sehat, pengen nyaman, pengen panjang umur, yakni sehat, harus sehat. Sehat ini penting, baik sehat zahirun wa batinan, sehat jasmani dan sehat rohani. Orang yang sehat jasmaninya tapi rohaninya sakit, ya dia statusnya gila, stres, jalan-jalan tanpa ada tujuan. Atau dibalik, rohaninya sehat tapi jasmaninya sakit, juga nggak enak. Mau ngapa-ngapain tidak bisa, mau ibadah tidak bisa, mau beraktivitas tidak bisa. Maka sangat penting untuk menjaga kesehatan zahiran wa batinan, sehat jasmani maupun sehat rohani. Jika kedua antara jasmani dan rohani kita sehat, maka hidup kita itu akan nyaman, akan bahagia, akan produktif. Dan yang ketiga, kalau pengen hidup Anda nyaman dan bahagia, kuncinya adalah ibadah. Jadi ada 3 hal kalau pengen hidup Anda bahagia, nyaman, dan damai. Yakni pertama, selalu berpikir positif. Yang kedua, harus sehat. Dan yang ketiga, beribadah. Semoga apa yang saya sampaikan dibarengi petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.